Mendaki gunung adalah salah satu aktivitas yang memacu adrenalin, membawa para pendaki melewati medan yang menantang dan pemandangan yang indah. Namun, di balik keindahan alam, tersimpan misteri yang seringkali membuat bulu kuduk meremang. Berikut adalah sebuah cerita fiksi horor tentang pendakian gunung. Sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mendaki gunung sendirian. Pendakian di gunung tertinggi pagi itu, Fajar, Raka, Yuni, dan Hendra bersiap untuk memulai pendakian gunung yang terkenal dengan keindahan sekaligus mitos-mitos menyeramkan yang menyelimutinya. Gunung Bintang, dengan puncak setinggi 3.800 meter, menyimpan pesona bagi para pendaki profesional. Namun, tidak banyak yang tahu, di balik pesonanya, gunung ini menyimpan kisah-kisah horor yang menyeramkan. Sejak awal, Fajar sudah merasakan firasat buruk. Ia tidak bisa tidur semalaman dan mimpinya penuh dengan bayangan kabur orang-orang berjalan terseok-seok di antara pepohonan yang gelap. Namun, Fajar tidak mengatakan apapun kepada yang lain, khawatir mereka akan menganggapnya hanya mengada-ada. Hari pertama, memasuki hutan mereka memulai perjalanan pada pukul 7 pagi. Udara segar dan sejuk membalut tubuh mereka saat memasuki hutan di kaki gunung. Jalur pendakian masih terlihat bersahabat, dan mereka semua bercanda sambil berjalan menyusuri jalur setapak yang dipenuhi dengan dedaunan. Namun, setelah 2 jam pendakian, suasana mulai berubah. "Kenapa jadi sepi banget ya?" gumam Yuni yang berjalan di depan. Tidak ada suara burung, angin pun seperti berhenti berhembus. Fajar merasakan bulu kuduknya berdiri. Rasanya seperti ada yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan hutan. Ia menoleh ke belakang, namun hanya melihat jalan setapak yang baru saja mereka lalui. Tidak ada apa-apa, hanya keheningan yang terasa mencekam. "Sudah, jangan parno, Yun," kata Hendra sambil tersenyum lebar. Mungkin binatang di sini juga lagi istirahat. Namun, Yuni tetap merasa tidak nyaman. Ia teringat cerita penduduk setempat tentang hutan ini. Konon, banyak pendaki yang hilang di sini. Ada yang tidak pernah ditemukan, dan ada yang kembali dengan jiwa yang seolah-olah hilang. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Tapi, lagi-lagi, cerita itu hanya dianggap sebagai mitos. Setelah mendaki selama 5 jam, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah pos kecil yang sudah lama ditinggalkan. Pos itu tampak seperti gubuk tua yang reyot, tetapi cukup untuk melindungi mereka dari angin dingin yang mulai bertiup kencang. Saat mereka duduk dan membuka perbekalan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pos. "Dengar nggak?" bisik Fajar dengan wajah serius. Semua terdiam. Mereka jelas mendengar suara langkah kaki yang datang dari hutan. Perlahan, Hendra berjalan ke pintu dan mengintip keluar. Gelap, tidak ada siapapun di luar. Namun, suara itu tetap terdengar, seperti ada yang mengelilingi mereka. "Siapa di sana?" Hendra berteriak. Tidak ada jawaban. Seketika suasana menjadi mencekam. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sebelum malam tiba, karena tidak ingin berada di dalam hutan ini saat gelap. Hari kedua, puncak gunung dan kabut misterius. Malam itu mereka bermalam di tengah perjalanan menuju puncak. Setelah malam yang sunyi dan dingin, pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Hendra dan Raka yang optimis, mengajak kelompok untuk mendaki lebih cepat agar bisa sampai ke puncak sebelum sore. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. Udara semakin tipis dan kabut tebal tiba-tiba turun, menutupi jalan setapak. Yuni mulai panik karena jarak pandangnya terbatas. Di dalam kabut itu, seolah ada sosok-sosok hitam yang melintas di pinggir mata mereka. Awalnya, mereka mengira itu hanya bayangan pepohonan atau imajinasi belaka. Tapi semakin lama, sosok itu semakin jelas. "Kalian lihat itu?" bisik Yuni ketakutan. Fajar, yang berada di belakang Yuni, mengangguk pelan. Mereka semua melihat sosok itu. Seperti bayangan manusia,
tapi tidak memiliki wajah. Sosok itu bergerak perlahan, menyelinap di antara pepohonan, kadang muncul lebih dekat, kadang menghilang di balik kabut. "Kita harus segera sampai puncak," kata Raka sambil mempercepat langkah. Namun, semakin mereka berusaha mendaki, semakin terasa bahwa mereka seperti berjalan di tempat. Kabut semakin tebal, dan suhu udara turun drastis. Hendra mulai kelelahan dan akhirnya jatuh terduduk di atas tanah. "Kita harus berhenti dulu," ujarnya terengah-engah. Mereka pun berhenti di sebuah area datar. Tidak ada suara selain hembusan angin yang kencang. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa pelan dari balik kabut. Suara itu terdengar nyaring dan semakin mendekat. Mereka semua merasakan jantung berdebar kencang. "Siapa itu?" teriak Fajar, namun tidak ada jawaban. Dari balik kabut, perlahan muncul sosok wanita berpakaian putih. Wajahnya pucat, matanya tertutup, dan rambut hitamnya panjang menyentuh tanah. Sosok itu berjalan perlahan ke arah mereka. Yuni berteriak histeris dan berlari, tetapi kakinya tersandung batu, membuatnya terjatuh. Hendra dan Raka segera mengangkat Yuni yang menangis ketakutan. Wanita itu masih mendekat. Fajar yang ketakutan tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap sosok menyeramkan itu yang sekarang sudah sangat dekat. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja dalam kabut. Mereka berempat terdiam. Tidak ada yang berani berbicara. Akhirnya, dengan penuh ketakutan, mereka memutuskan untuk turun. Namun, jalan turun tidak semudah yang mereka bayangkan. Hari ketiga, hilang di dalam kabut setelah semalaman mencoba tidur di tengah-tengah ketakutan. Keesokan harinya, kabut belum juga hilang. Mereka berjalan menyusuri jalur yang mereka ingat sebagai jalur turun. Namun anehnya, jalur itu seperti terus berputar-putar. Setiap mereka berjalan beberapa jam, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. "Kita tersesat," kata Raka dengan wajah pucat. Perbekalan mereka sudah hampir habis, dan rasa panik mulai melanda. Tidak ada sinyal ponsel di sini, dan mereka benar-benar terisolasi. Hari demi hari berlalu, tetapi mereka masih tidak menemukan jalan keluar. Pada malam ketiga, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan semakin mendekat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam kegelapan, mereka merasakan kehadiran sesuatu. Fajar melihat bayangan hitam tinggi melintas cepat di depannya, lalu hilang di balik pohon. "Tolong!" teriak Hendra tiba-tiba. Mereka menoleh dan melihat Hendra tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku dan matanya terbelalak, tapi ia tidak bernapas. Panik melanda. Mereka mencoba membangunkan Hendra, namun tubuhnya sudah dingin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketakutan mereka mencapai puncaknya. Yuni menangis, sementara Raka terlihat bingung. "Kita harus tinggalkan dia," kata Raka dengan suara bergetar. Mereka akhirnya meninggalkan Hendra di sana, dalam hutan yang sunyi. Setiap langkah terasa berat. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Setiap kali mencoba berjalan, kabut terus mengikuti mereka, membuat mereka tersesat lebih dalam. Hari terakhir, pertemuan dengan kematian pada hari kelima, hanya tinggal Fajar dan Yuni. Raka menghilang malam sebelumnya. Fajar dan Yuni tidak tahu apa yang terjadi pada Raka. Mereka hanya terbangun dan menyadari Raka sudah tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya kabut yang semakin pekat dan hawa dingin yang menusuk tulang. Yuni semakin histeris. Ia mulai bicara tidak karuan, tubuhnya gemetar dan matanya kosong. Fajar mencoba menenangkannya, tetapi ia sendiri sudah diambang kegilaan. Dalam kebingungannya, tiba-tiba Yuni berlari ke dalam hutan, menghilang dalam kabut. "Yuni, jangan pergi!" teriak Fajar. Namun, Yuni sudah tidak terlihat lagi. Setelah berhari-hari, tim penyelamat akhirnya menemukan tubuh Fajar di kaki gunung, hanya beberapa kilometer dari pos awal pendakian. Anehnya, meskipun ia hilang selama berminggu-minggu, tubuhnya masih utuh tanpa tanda-tanda pembusukan. Tidak ada jejak Yuni, Raka, atau Hendra yang ditemukan. Gunung Bintang kembali menjadi misteri.
Banyak yang percaya bahwa gunung itu menyimpan rahasia gelap, bahwa mereka yang mendaki ke sana tanpa persiapan mental dan spiritual akan tersesat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kabut tebal di gunung itu.